Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye seolah-olah itu membunuh Li Qiye. Ingat, dia sekarang adalah pesaing yang berkualitas. Seorang jagoan penutup, yang lain setuju dengan logika ini. Jika dia tidak bisa menghalangi gerakan ini, bagaimana dia bisa bersaing dengan 5 penakluk yang seharusnya lebih kuat dari Wild Paragon? Lihat, para ahli akhirnya mendapatkan pandangan yang jelas setelah debu mengendap. Li Qiye berdiri di antara puing-puing dengan pose yang sama seperti sebelumnya. Gerakan itu tampaknya sama sekali tidak mengenainya. Dia menamparkan nepuk debu di jubahnya dan tersenyum, hanya itu. Ekspresi Wild Paragon menjadi tidak sedap dipandang, kulitnya memerah karenanya. Keenam memancarkan niat membunuh yang melukai penonton. Berdengung, Li Qiye tiba-tiba berteleportasi di depan sang teladan. Sang mencontohkan berteriak dan menyebabkan riak spasial. 3 kepala raksasa muncul dan mengelilingi Li Qiye dalam formasi segitiga. Kepala-kepala itu tampak sebesar bintang dan memenuhi seluruh ruang udara. Li Qiye lebih kecil dari seekor semut jika dibandingkan. Penonton mendongak dan hanya melihat kepala-kepala. Wild cukup cepat untuk menyerang sebelum Li Qiye bisa melakukannya setelah transmisinya. Jadi ini teknik kitab suci. Teriakan seorang penonton. Dia akhirnya mengaktifkan teknik tersebut dan memperluas wawasan semua orang. Hancur, mati, hancur. Kepala ketiga berteriak bersamaan. 3 gelombang suara dahsyat melesat ke arah Li Qiye, mampu menghancurkan lautan atau gurun. Ini cukup untuk menghancurkan kekuatan besar. Gelombang suara tersebut disertai dengan mantra khusus dan kekuatan Dao. Gelombang suara tersebut melingkari Li Qiye dan mencoba menyiarkannya. Pada dasarnya, ketiga kepala tersebut menjadi kuali bergerak. Kuali mantra berkepala 3, seorang jagoan berjongkok. Teknik ini dapat langsung menyegel dan mengirimkan musuh hingga menjadi cairan. Kecepatan dan keefektifannya membuat menghindar menjadi agak sulit, biasanya berhasil mengejutkan lawan. Gelombang suara itu bertujuan untuk menghancurkan Li Qiye terlebih dahulu sebelum menghancurkannya hingga tak tersisa. Namun, begitu menghantamnya, seolah-olah menabrak logam terkuat namun juga paling elastis yang pernah ada. Ledakan. Hal ini mengakibatkan kekuatan memantul kembali langsung ke sang teladan. Dia bereaksi cepat dan melantunkan mantra untuk menghentikan serangan. Kekuatan kedua yang ditembakkan dan langit hampir meledak akibat benturan tersebut. Sang teladan terhuyung mundur, setetes darah mengalir di sudut ketiga bibir. Hal ini tentu saja mengejutkan banyak orang karena Li Qiye tidak perlu melakukan apapun untuk menyakiti musuhnya. Hancurkan! Li Qiye berteriak dan menyerang. Ribuan dao menyebabkan dunia berubah warna. Mereka berkumpul di udara dan berubah menjadi telapak tangan besar. Maju! Sang teladan yang terluka menjadi khawatir dan menggunakan keenam harta karunnya secara serempak. Permata itu menjadi cemerlang dan memancarkan gelombang cahaya untuk menghentikan mantra yang datang. Hal ini membutakan sebagian besar panggilan yang lemah untuk sementara. Dia juga mengangkat cermin ke udara, membangun tembok kokoh yang memisahkan wilayah itu menjadi 2 bagian. Pedang terlempar ke udara. Pedang itu menyelimuti dan melepaskan pedang Dao yang terdiri dari pedang energi yang tak terhitung jumlahnya yang terbang langsung ke arah Li Qiye. Dia juga spanduk itu. Spanduk itu berisi kekuatan guntur dan api. Kilatan petir menyambar mantra yang datang. Pada saat yang sama, kobaran api melingkari Li Qiye, ingin membakarnya. Ia memanfaatkan keenam harta karun dan teknik yang berbeda, gabungan dari serangan dan perlindungan. Ia memiliki keunggulan besar dalam pertempuran karena memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Tampaknya olah 6 petarung berbeda menyerang Li Qiye pada saat yang sama. Bagaimana mungkin 2 tinju dapat melawan 6 lengan? Ledakan. Namun, mantra Li Qiye berhasil menembus semua harta karun itu. 6 serangan dahsyat itu tidak memiliki peluang karena mencakup kekuatan Dao yang tak terhitung jumlahnya. Mantra itu menembus api neraka dan memecah cahaya yang menyilaukan sebelum menembus tembok besar. Bam! Mantra itu menghantam sang teladan dan meledak. Pemuda itu jatuh seperti meteor dan menabrak puncak gunung. Suasana langsung menjadi sunyi, hanya suara desahan yang terdengar. Wild Paragon memiliki semua momentum sebelum memasuki pertarungan ini karena ia baru saja mencapai level yang tak terhitung jumlahnya.
Orang-orang mengira bahwa ia memenuhi syarat untuk menantang Li Qiye, beberapa orang mengira bahwa ia akan mampu menang. Mereka yang meremehkannya percaya bahwa Li Qiye perlu berusaha lebih keras dan menunjukkan beberapa kartu as, yang berarti bahwa itu akan menjadi pertempuran yang sengit, tidak ada pun yang menduga kemenangannya akan datang dengan mudah. Dia sama sekali tidak menggunakan hukum prestasi tertinggi atau teknik terbaik. Hal ini membuat perbedaannya tampak jelas. Seberapa kuat dia, bisik salah satu leluhur, sulit untuk benar-benar menilai dia. Dia terlihat lemah dalam hal penampilan, tetapi begitu dia bergerak, dia terlihat tidak stabil. Kata seorang jagoan. Dari perbincangan, wanita suci itu tampak agak muram. Kakak senior, ini adalah saingan terkuatmu. Kita harus melenyapkannya. Ya, dia memang ancaman besar di jalur Tao. Kaisar muda itu mengakuinya. Tidak ada yang diketahui tentang latar belakangnya, dia tidak memberikan petunjuk apapun dengan serangannya. Dia menundukkan kepalanya, merenung. Dia sangat selaras dengan Jalan Agung, setiap gerakannya alami. Kaisar memasang ekspresi serius karena dia kurang percaya diri dalam melawan Li Qiye. Hal ini tidak berlaku bagi penakluk lainnya. Meskipun kekuatan mereka relatif seimbang, dia yakin dia akan menang. Li Qiye adalah satu-satunya yang memuatnya. Kamu sangat tidak beruntung melawannya, kakak senior. Dia menjadi khawatir. Meskipun minim informasi, Kaisar muda itu berkata, ini bukan hanya tentang kekuatan dan bakat pribadi. Masih terlalu dini untuk merasakan pesimis dan yang terpenting, dia sendirian. Satu orang tidak dapat mengubah keadaan. Hal ini terbukti secara historis karena banyak sekali jenius tertinggi yang meninggal sebelum menjadi penguasa Dao. Meskipun bakat mereka memberi mereka kesempatan terbesar, mereka tetap gagal bertahan sampai akhir karena sifat kompetisi yang berbahaya. Aku percaya padamu, kakak senior. Jawabnya. Di sisi lain, Shen Juntian yang tampan juga telah menonton. Di sekelilingnya adalah Gatwick Princess dan Paramount Sion. Penguasaannya terhadap Dao sungguh luar biasa. Shen Juntian tak dapat menahan diri untuk memuji. Pengetahuannya melampaui beberapa leluhur kuno. Bagaimanapun, ayahnya adalah seorang penguasa Dao. Ia telah bertemu banyak master top sebelumnya sehingga ia memiliki pandangan yang jelas tentang sifat tak stabil yang sebenarnya. Ia telah merasakan kekuatan ayahnya sebelumnya. Kita harus melenyapkannya entah bagaimana caranya, kata Putri Gatwick. Shen Juntian menampilkan senyuman yang benar-benar memikatnya. Ia menjawab, jalan ini tidak berakhir baik bagi kebanyakan orang. Bahayanya juga tidak berakhir setelah menjadi penguasa Dao karena musuh yang lebih kuat akan muncul. Ini hanyalah sifat dari pencarian. Dao, hatimu yang tulus membuat malu. Tak ada yang terlihat selain cinta dan kekaguman di matanya. Tidak, aku hanya memiliki masa kecil yang beruntung. Aku tidak akan menjadi apa-apa selain orang biasa jika bukan karena ayah yang meningkatkan kondisi fisikku, yang jelas lebih rendah dari kalian berdua. Dia menggelengkan kepalanya. Kau bercanda, kakak senior. Sion tertinggi tidak setuju, bahkan jika kau bukan keturunan seorang penguasa Dao, hati dan pikiranmu sendiri terkesan luar biasa, tidak ada bedanya dengan seorang abadi dari atas. Benar sekali, kakak senior Paramount. Sang putri setuju, kamu adalah orang paling baik hati yang pernah kami temui, tidak ternoda oleh darah manusia. Kami tidak boleh disamakan dengan Anda. Kau terlalu baik. Ia tersenyum lagi. Gadis manapun akan jatuh cinta padanya sekarang setelah melihat pemandangan yang memukau ini. Putri Gatwick merasa bangga dan sombong karena status dan prestasinya. Shen Juntian adalah satu-satunya orang yang membuatnya merasa seperti ini. Yang terpenting, apakah Anda tahu identitasnya? Tanya Juntian. Sion tertinggi keputusannya, saya tidak tahu banyak tentang bangsawan muda Li, tetapi saya curiga bahwa dia memiliki hubungan mendalam dengan kuil dewa leluhur. Jadi, ekspresi Shen Juntian menjadi serius. Menurut pendapatku, dia mungkin benar-benar memenuhi syarat dengan raja tertinggi. Paramount menjadi lebih tenang saat merayakan gelar ini. Raja tertinggi. Shen Juntian berbaring sekali dan berdiri tegak, tampak berwibawa untuk menunjukkan rasa hormat. Murid langsung raja, tanyanya. Saya tidak berpikir bahwa raja tertinggi pernah memiliki murid langsung. Orang yang paling mungkin adalah penguasa Dao 1000 tangan. Jawab Sion tertinggi. Itu salah satu kemungkinannya. Shen Juntian mengangguk, mengapa raja masih merekrut murid setelah bertahun-tahun? Meskipun dia adalah murid raja, kamu tetap lebih kuat, kakak senior.
kata bernyanyi putri. Di matanya, tidak ada pemuda lain yang dapat dibandingkan dengan Shen Juntian, kau adalah putra seorang penguasa Dao dan murid seorang patriark. Dia tidak memiliki kelebihan apapun. Dari segi latar belakang saja, bahkan kaisar muda abadi sejati tidak dapat menandinginya. Tidak, katanya, raja tertinggi berdiri di puncak. Bahkan Tuan tidak berani ceroboh dan ayah pernah berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang mampu membunuh penguasa Dao. Petik 2 tanda seru petik 2. Kedua jenius lainnya tersentak setelah mendengar ini. Mereka percaya bahwa penguasa Dao tidak terpecah di dunia ini. Mengalahkan mereka saja sudah cukup sulit, apalagi membunuh mereka. Mereka pasti akan menyukai orang lain yang mengatakan ini. Sayangnya, informasi Shen Juntian berasal dari ayahnya, seorang penguasa Dao sejati. Ini mungkin juga menjadi alasan kehati-hatian dan San Qian. Kakak senior, semua ini tidak penting. Orang yang akan menjadi penguasa Dao berikutnya bukan yang lain adalah kamu. Dia masih memiliki kepercayaan penuh padanya. Suara mendesing, puing-puing berserakan di mana-mana karena sosok yang melompat kembali. Semua orang yang melihat Wild Paragon melayang di udara lagi, tampak tenggelam dengan luka berdarah di sekitarnya. Meski begitu, sang jenius agung tetap menyembuhkan mereka dengan cepat menggunakan energi kekacauan yang sebenarnya. Tingkat yang tak terhitung jumlahnya, penonton berkata tentang melihat kecepatan pemulihannya yang cepat. Tidak mudah membunuh. Seorang yang berkuasa yang lemah tidak mempunyai peluang di neraka, seorang yang berkuasa yang seimbang tidak dapat melakukannya dengan satu teknik atau semacamnya. Kata seorang jagoan, seorang penguasa segudang bisa berdiri diam dan membiarkan seseorang menyerang berulang kali hanya untuk menyadari betapa sia-sianya hal itu. Bahkan jika ada yang terluka, Jalan Agung akan mampu menyembuhkannya dengan cepat ketika diberdayakan oleh energi sejati kekacauan. Dunia mengesankan mengungkapkan kesulitan dalam membunuh makhluk yang kuat. Inilah alasan mengapa beberapa keberadaan kuno dikabarkan telah mati dalam pertempuran tetapi mereka akan muncul di masa depan. Tubuh dan bahkan jalan besarnya bisa hancur tetapi selama nasib sebenarnya tetap ada atau hanya mengalami luka-luka, kelangsungan hidup masih mungkin. Yang lain tahu bahwa jika mereka berada di posisinya, mereka akan terbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama. Hanya penguasa segudang dan di atasnya yang memiliki keuletan seperti itu. Wild Paragon memang menakutkan, tetapi Li Qiye bahkan lebih menakutkan. Komentar seorang jagoan. Pemulihan yang cepat adalah satu hal tetapi Li Qiye hampir menghancurkan tubuh pria itu tanpa melakukan apapun. Kekuatan yang luar biasa. Teriakan Wild Paragon setelah melihat sendiri kehancuran itu. Dia menyadari bahwa dia ceroboh dan meremehkan kekuatan Li Qiye. Tentu saja, dia belum menunjukkan kekuatan aslinya juga. Belum terlambat untuk menyerah. Li Qiye tersenyum dan berkata, penggal salah satu kepala kalian dan aku akan mengampuni kalian. Penonton membeku dan menatap Wild Paragon. Gila sekali bahwa seorang Myriad Sovereign akan menjadi yang tertindas dalam pertarungan. Sayangnya, hal ini jelas terjadi. Mereka mulai berpikir apakah mereka akan memenggal satu kepala mengingat kekhawatiran. Tidak mungkin, kata seorang leluhur, tidak akan ada seorang pun yang menghormatinya setelah itu. Para pembudidaya yang kuat lebih peduli dengan reputasi mereka daripada hal lainnya. Hal ini juga berlaku untuk Wild Paragon. Dia memiliki 3 kepala dan bisa bertahan hidup meskipun satu kepalanya hilang. Bahkan, kepalanya mungkin akan tumbuh kembali nanti. Namun, menanyakan hal ini kepada seorang jenius yang hebat adalah hal yang sangat menghina. Hahaha, Wild Paragon tertawa karena terlalu marah. Dia telah mendominasi sejak debutnya. Bahkan Five Sun King tidak dapat menekannya sepenuhnya. Masih terlalu dini untuk berbicara. Pemenangnya masih belum diketahui hingga detik terakhir, katanya. Kau akan mati. Li Qiye memegang tangannya, tidak perlu menunggu sampai detik terakhir, aku akan melakukannya sekarang. Wajah sang teladan menjadi merah. Orang yang memperlakukannya seperti semut yang tak berdaya. Sementara itu, banyak orang dapat melihat kemarahan dan kemurkaan yang memuncak dalam dirinya. Sayangnya, apa yang dapat dia lakukan terhadap Li Qiye? Tunjukkan padaku kalau kau bisa membunuhku, teriaknya. Sudah waktunya menggunakan jurus terbaikmu atau akan terlambat begitu aku memulainya. Li Qiye tersenyum dan mengatakan yang sebenarnya. Sayangnya, semua orang mengira dia sengaja menghina Wild Paragon. Sampai mati, dia meratap dan kehilangan kesabarannya,
siap bertarung sampai akhir. Wild Paragon akan mati di sini. Shen Juntian melihat ini dan berkomentar. Ledakan. Kekuatan ledakan yang setara dengan 10.000 sambaran petir yang menyambar tempat yang sama menggemparkan dunia. Puncak di bawah sang runtuh seketika. Tanah retak dan Grendel mulai melayang ke atas. Sebanyak 10.000 orang di sekitarnya. Mereka tampak seperti naga yang berenang di lautan, masing-masing mampu memulai badai. Beberapa yang menyala-nyala memiliki sifat seperti api, yang lain dapat membekukan sejauh 10.000 mil. Yang lain bertengkar batu, yang satu lagi menyajikan udara. Saat ia menyebarkan kekuatan, beberapa penonton terlempar dan mengumpulkan darah. Jika ia mengarahkan serangan ke mereka, mereka akan hancur menjadi abu. Beberapa orang mungkin lebih tua menyadari bahwa pemuda ini telah sepenuhnya melampaui batas mereka. Maju, tubuh Wild Paragon tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Bintang-bintang hanya setinggi pinggangnya sekarang sehingga dia tampak seperti dewa dari alam atas. Dia melangkah maju dan menghancurkan puncak gunung di perkemahan. Sial, yang lain menjadi takut dengan kekuatan penguasa segudang. Setinggi langit sambil menghancurkan bumi, lengannya tampak seperti 6 gunung menjulang di atas. Dia mengaktifkan semua kekuatan, menghasilkan tontonan yang mengerikan. Dia masih mengendalikan energinya, tetapi auranya saja sudah menimbulkan rasa takut di antara kerumunan. Ombak dan angin kencang mendatangkan darinya, fenomena alami dari seseorang yang begitu kuat. Orang-orang mendongak dan matanya tampak seperti 6 matahari. Mereka merasa seolah-olah dapat membakar api dan membakar dunia. Beberapa orang langsung berlutut, tidak mampu menahan tekanan. Hanya memunculkannya saja bisa begitu merusak. Ini di luar kemampuan banyak kesabaran yang hadir. Ledakan. Keenam harta karun itu melepaskan cahaya yang tak terbatas. Setiap sinar disertai dengan api yang membakar. 6 harta karunnya adalah yang terbaik dari tanah suci yang sunyi, yang tertinggal dari zaman kuno. Konon, keenam harta karun itu jika digabungkan sama kuatnya dengan senjata warisan dan senjata penguasa Dao. Seorang tokoh besar dari timur berkomentar. Semua orang tahu bahwa Wild Paragon hendak melancarkan jurus pamungkasnya. Ledakan. Dia menampilkan 12 istananya yang gemilang. Energi sejati kekacauan yang paling halus menyembur keluar dari sana. Setiap tetes mengandung esensi dari Grendel-nya. Yang lainnya kesulitan untuk tetap membuka mata. Mati. Akhirnya dia melancarkan aksinya. Pedang dewa raksasa itu membelah dunia menjadi 2 bagian seolah-olah sedang memotong telur ayam. Yang lain berteriak ngeri, merasakan tubuh mereka sendiri terpisah. Pagoda itu melepaskan pusaran energi sejati yang dapat menarik semua orang dan mencerahkan mereka. Bahkan banyak dao pun bisa menjadi korban tarikannya. Spanduk itu menutupi daratan seluas 1 juta. Spanduk itu melepaskan untaian energi dao dengan sifat pemurnian juga, mengubah daratan di bawah menjadi neraka. Siapapun yang berada di bawahnya akan berubah menjadi darah. Lari. Mereka yang terkena dampak liputannya segera berbalik dan melarikan diri. Berikutnya adalah permata. Permata itu menjadi benda terberat yang pernah ada dan menghancurkan tatanan realitas. Dunia dan penghuninya tidak sanggup menahan berat permata itu. 6 harta karun surgawi dimusnahkan. Wild Paragon menyampaikan semua jasa hukum dan energinya ke dalam gerakan mengerikan ini. Pada titik ini, para peserta yang lemah tidak lagi tertarik untuk menyaksikan pertarungan. Mereka hanya berpikir untuk melarikan diri agar selamat. Sayangnya, beberapa dari mereka terlalu lemah dan jatuh ke tanah, lumpuh. Ini dia. Seorang ahli berkata, bentuk Li Qiye menghentikan serangan dahsyat ini atau dia akan jatuh. Tidak mungkin. Li Qiye berada di level yang sama dengan puncak kelima itu. Dia tidak akan mati hanya karena satu gerakan. Seorang jagoan yang sangat memahami Li Qiye berkata. Yang lain langsung mengangguk setuju. Saat serangan itu terjadi, tanda-tanda berhenti pun terlihat. Bukit-bukit hijau dan sungai-sungai hancur menjadi ketiadaan. Li Qiye tersenyum dan bertepuk tangan. Berdengung, tangannya berdenyut dengan cahaya keemasan. Dao tinju emas. Yang lain langsung mengenali tekniknya. Beberapa orang telah melihatnya kembali di Golden Gate ketika ia mengendalikan fondasinya dan memaksakan kekuatan Worldbreaker. Namun, kali ini dia tidak meminta bantuan dari luar. Pukulannya sendiri menciptakan cahaya keemasan abadi. Saat dia meninju udara, cahaya keemasan meninggalkan bekas abadi. Penonton menjadi kagum dengan
kemegahannya dan berpikir bahwa kerajaan surgawi dapat muncul darinya. Mereka tidak punya banyak waktu untuk berpikir karena kekuatan terwujud dan membuat mereka terpental. Beberapa persediaan darah sementara yang lain tidak dapat menahan tekanan dan berubah menjadi darah. Brengsek, banyak yang berteriak ketakutan dan terus berlari. Ledakan, pukulan itu berhadapan dengan kekuatan gabungan dari 6 harta karun. Meskipun kekuatannya luar biasa, pukulan itu mengembalikan semuanya ke asal. Dao agung dan energi kekacauan sejati dari harta karun itu langsung dikalahkan. Ia bergerak maju dan menghantam salah satu kepala sang teladan. Meskipun lebih besar dari matahari, ia tetap menjerit kesakitan. Detik berikutnya, benda itu meledak karena tekanan, potongan darah dan daging berceceran di mana-mana. Ah! Teriakannya membuat semua orang rusak. Bam! Dia jatuh ke belakang dan menghancurkan banyak gunung, menyusut kembali ke ukuran normalnya. Dia masih hidup karena kepalanya masih tersisa 2. Namun, keberaniannya hancur total seperti kepalanya sehingga dia berbalik untuk lari. Kepala seorang penguasa segudang berhasil dipatahkan hanya dengan 1 pukulan. Hal ini membuat malu semua orang yang memuji Wild Paragon, menyanyikan lagu tentang dirinya yang menjadi Dao Sanqian kedua dan bahwa membunuh Li Qiye akan mudah. Dia juga berlari menyelamatkan diri karena takut. Pembalikan yang tiba-tiba itu merampas kata-kata dari kepadatan dan membuat mereka terkejut karena terkejut. Li Qiye masih belum menggunakan harta karun. Itu hanya pukulan fisik. Menurutmu kemana kau akan pergi? Li Qiye tersenyum dan mengikuti ke arah yang sama. Salah satu lawannya berlari seperti anjing tanpa tuan dengan Li Qiye dengan tenang mengikuti tepat di belakangnya. Kerumunan orang menyaksikan dengan saksama. Seorang penembak jitu berkata, betapa mengerikannya, apakah para penakluk punya kesempatan? Dia kemungkinan besar lebih kuat dari mereka, tapi ini hanya memperhitungkan kekuatan pribadi. Seorang leluhur menjawab, jangan bilang dia calon Dao Lord. Gumam yang lain. Pada titik ini, sejumlah besar orang percaya bahwa Li Qiye sebenarnya lebih kuat dari 5 penakluk. Apakah kamu melihat terbentuknya persahabatan karena Li Qiye? Seorang murid muda bermimpi dengan berani. Itu tentu saja masuk akal, kata seorang senior sementara yang lain memikirkannya. Jika Li Qiye unggul dengan selisih yang besar, penakluk kelima itu mungkin akan bekerja sama untuk menyingkirkan Li Qiye. Jika tidak, persaingan tampaknya tidak ada harapan bagi mereka. Mereka kemudian berpikir tentang raksasa-raksasa yang sedang bermain di sini, Dewa Sejati, 3000 Dao, Naga Ilahi 5 raksasa akan bekerja sama untuk menekan Li Qiye. Bahkan Li Qiye yang perkasa pun tidak mungkin dapat mengalahkan sekutunya, hal yang sama berlaku di seluruh dunia. Sementara itu, Kaisar Muda Abadi Sejati memperhatikan pemuda yang melarikan diri itu dengan hati yang berat. Dia memiliki gambaran yang bagus tentang kekuatan Wild Paragon, tetapi itu tidak cukup untuk mengeluarkan kemampuan Li Qiye yang sebenarnya. Siapa yang tahu apakah orang itu bahkan menggunakan 30% kekuatannya dalam pertempuran. Dengan asumsi ini, orang itu akan menjadi lawan yang menakutkan. Tak satu pun dari 5 penakluk dapat kembali tugas ini hanya dengan menggunakan 30% kekuatan. Bagaimana dia melakukannya? Bisik wanita suci itu, gagal menganalisis Li Qiye. Lawan yang menakutkan. Kaisar muda itu menjawab dengan ekspresi serius. Dia mengangguk sebagai jawaban dan merasakan tekanan yang sangat besar. Pertarungan di antara mereka tidak dapat dihindari, hasilnya masih belum pasti. Silakan pergi dan undang Raja 5 Matahari dan yang lainnya. Dia mengambil keputusan. Sang Santa pergi menjalankan perintah itu tanpa berkata apa-apa. Orang ini tidak terduga. Shen Juntian juga tertarik untuk mengejarnya. Kakak senior, kamu masih bisa melawannya. Putri Gatwip terkejut melihat pukulan Li Qiye, tetapi dia tetap percaya pada kemungkinan keberhasilan Shen Juntian. Ya, aku bisa melawannya, tapi menang. Tidak yakin. Dia tersenyum. Tidak ada orang yang bisa mengalahkanmu, kakak senior. Sang putri lingkungan. Dia menutupi kepalanya dan berkata, masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Segala sesuatu tentang Li Qiye adalah misteri, tetapi aku ingin melawannya, jarang ada lawan setingkat ini. Matanya menjadi penuh tekad setelah mengatakan ini. Kamu ingin beradu argumen dengan bangsawan muda Li, kakak senior? Tanya Sion tertinggi. Pertarungan saja tidak cukup untuk melihat kekuatan aslinya. Ini membutuhkan pertarungan sampai mati, saat itulah kebenaran akan terungkap.
Menggunakan istilah penggulingan kerajaan untuk menggambarkan penampilan Shen Juntian adalah tepat. Jangan bertengkar sekarang. Babak keempat menyela, kami tidak punya informasi tentang orang ini, amati saja di pinggir lapangan. Shen Juntian mengikuti arah suara itu dan melihat seorang pria parubaya berdiri di sana. Kakak pertama, dia membungkuk, sangat menghormati Speargrass. Saudara pertama, Gatwip dan Paramon melakukan hal yang sama. Perhatikan peringatanku. Speargrass kembali. Shen Juntian pun menjawab, jalan menuju Dao Lord itu berbahaya, dan selalu menguji keberanian seseorang. Jika aku tidak siap mati, aku tidak bisa menjadi Dao Lord. Pengetahuan dan strategi juga merupakan bagian dari jalur ini. Speargrass menjawab, penguasa Dao tidak impulsif dan gegabah. Kebijaksanaan diperlukan. Saya mengerti, kakak pertama. Shen Juntian tersenyum dan berkata, meskipun demikian, pertempuran di antara kita tidak dapat dihindari. Melawannya dengan serius adalah satu-satunya hal yang akan memuaskan dahaga saya terhadap Dao. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan Li Qiye telah membangkitkan keinginan Shen Juntian untuk bertarung. Kau bisa melakukannya, kakak senior. Sang putri tidak menyembunyikan kekagumannya. Di sisi lain, Paramon Sion tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia berada di pihak Shen Juntian, dia tidak memiliki keyakinan yang sama terhadap kemenangannya. Wild Paragon mengerahkan seluruh tenaganya untuk lari. Sayangnya, dia tidak bisa kehilangan Li Qiye. Ini benar-benar mendesak karena dia membuang muka dan harga dirinya. Ledakan. Tiba-tiba sebuah pesawat mendarat dan menghalangi jalan Li Qiye. Apakah itu Raja Lima Matahari? Penonton melihat sekelilingnya. Ledakan. Kedatangan ini bagaikan sebuah meteor yang menghantam bumi. Semua orang mengira itu adalah Raja Lima Matahari. Sayangnya, terjadi lonjakan dan perubahan wilayah itu. Bahkan menyebabkan jubah Li Qiye berkibar kencang. Tian Feng. Semua orang tahu siapa orang itu tanpa melihatnya karena niat bertarungnya yang unik. Tidak ada orang lain yang memiliki niat bertarung yang begitu keras, hanya Tian Feng. Kehadirannya saja sudah membuat orang lain gemetar. Siapapun yang memiliki sedikit akal sehat akan menjauh dari orang gila ini. Mereka mendapati keterlibatannya yang mengejutkan. Five Sun King seharusnya menjadi orang yang muncul karena Wild Paragon adalah pengikut dan saudara angkatnya. Ini tidak masuk akal karena Five Sun King adalah salah satu rival Tian Feng. Mengapa dia membantu Wild Paragon? Hahaha, lawanmu adalah aku, Tian Feng. Tian Feng tertawa dan berseru. Kau sangat ingin mati. Li Qiye memandang dan tersenyum. Pernyataan yang cukup umum ini tidak masalah jika ditujukan kepada orang lain. Namun, ini adalah Tian Feng, seorang petarung yang ditakuti. Dengan catatan pertempuran yang patut dicontoh. Terlebih lagi, mereka mengatakan hal itu kepadanya kini telah meninggal sementara ia masih menikmati hidup. Memprovokasinya berarti mendapatkan musuh yang tidak tahu kapan harus menyerah. Meskipun demikian, para penonton tidak mengkritik Li Qiye karena mengatakan hal ini karena ia baru saja membungkam semua orang dengan mengalahkan Wild Paragon. Ia dapat mengatakan apapun sekarang tanpa terdengar sombong dan bodoh. Tidak, aku hanya ingin bertarung denganmu. Tian Feng berkata dengan gembira, tentu saja, silakan bunuh aku jika kau bisa. Mata berbinar seolah-olah dia melihat sesuatu yang sangat menarik, mirip dengan pencuri yang melihat setumpuk emas. Banyak yang tidak dapat memahami kegembiraannya karena risiko kematian cukup nyata dalam kasus ini. Sebaliknya, Tian Feng menemukan kegembiraan dalam pertempuran yang berpotensi fatal. Baiklah, Li Qiye langsung menerima tantangan itu. Haha, kau jauh lebih menarik daripada para penakluk lainnya, tidak perlu basa-basi, lihatlah wujud asliku. Tian Feng tertawa. Ledakan. Dia berputar dan kembali ke bentuk aslinya. Berat badannya yang sangat besar menciptakan lubang. Dia berubah menjadi katak raksasa. Tentu saja, dia tampak berbeda dari katak biasa. Dia seukuran bukit dan penuh dengan kekuatan. Kulitnya juga agak tebal meskipun tampak lembut. Saat dia berjongkok di atas bulu, kulitnya terkulai ke bawah dan tampak mudah dibentuk. Hal lain yang membedakannya dari kata lain adalah semangat juangnya. Semangat juangnya berubah menjadi kobaran api, tidak lagi berbentuk seperti sebelumnya. Tumbuhan mulai terbakar dan danau mendidih. Alih-alih menjadi api merah, api itu berwarna abu-abu dan menyebabkan area itu menjadi gelap. Semua orang merasa ada tangan tak terlihat yang mencengkeram leher mereka.
Pertarungan niatnya sudah mengerikan tetapi setelah kembali ke bentuk aslinya, niat itu meningkat dan menjadi beberapa kali lebih kuat. Katakan gila, teriak sebagian orang. Ini adalah ras iblis langka dengan garis keturunan yang berharga dan kuat. Mereka suka bertarung dan ini sudah terjadi bahkan sebelum mereka menjadi iblis, mampu melawan ular berbisa, kelabang, kecelakaan, dan makhluk berbahaya lainnya. Setelah menjadi iblis, ras ini ingin bertarung lebih banyak lagi. Tian Feng berhasil menahan alaminya tetapi tetap menjadi terkenal karenanya. Dia cukup kuat untuk bertarung menggunakan wujud manusia. Dia hanya kembali ke wujud aslinya saat melawan lawan yang benar-benar kuat. Ini menunjukkan betapa dia sangat menghormati Li Qiye. Aku mulai, makan ini. Tian Feng berteriak dan melompat ke udara, menghancurkan tanah di bawahnya. Dia tidak menggunakan teknik atau hukum prestasi apapun, hanya tubuhnya sebagai senjata. Tinju Li Qiye kembali bersinar cemerlang saat dia menggunakan Golden Fist Dao. Bam! Dia memukul dagu Tian Feng dan mendorong katak itu mundur, menyebabkannya mencapai dan menghancurkan beberapa gunung. Hanya satu pukulan lagi, penonton ternganga. Jika dia dapat mengalahkan seorang penakluk hanya dengan satu pukulan, maka mungkin hanya karakter seperti Dao San Qian yang mampu melawannya. Bam! Tian Feng melompat dan berdiri tegak. Suara mendesing. Tiba-tiba, tubuhnya tampak mengembang dan membesar lagi, dari bukit menjadi gunung. Apa yang terjadi? Seorang penonton bertanya. Salah satu iblis yang berpengaruh di antara mereka berkata, jika kamu tidak dapat membunuh seekor katak gila dalam satu gerakan, dia akan menjadi lebih kuat dan lebih besar setelah menerima serangan. Saya sangat senang. Pukulan itu gagal melukai Tian Feng dan malah membuatnya bertambah besar. Semua orang juga merasakannya menjadi lebih kuat. Sungguh ras yang tak tertandingi. Kata jagoan iblis itu. Dibentuk sempurna untuk perang dan pertempuran, mereka dapat menahan serangan beberapa kali lebih kuat. Tidak ada yang mencium pukulan Li Qiye karena sebelumnya telah meluluhlantakkan kepala Wild Paragon. Jadi, hasil ini mengejutkan banyak orang. Ini adalah kelebihan terbesar Tian Feng, memiliki tubuh yang tangguh dan ulet. Diserang justru menjadikannya semakin kuat selama pertempuran. Hal ini memungkinkannya untuk menyerang perkemahan naga jahat selama masa mudanya, dan masih bisa bangkit kembali beberapa kali setelah dihancurkan. Setiap kegagalan hanya membuatnya semakin kuat dan akhirnya, ia menghancurkan seluruh penjagaan. Berkultivasi melalui pertarungan mungkin menjadi alasan lain mengapa ia gemar bertarung. Bagaimana mungkin seseorang bisa membunuh tubuh mengerikan ini? Seorang ahli di dekatnya, ledakan. Niat bertarung Tian Feng tidak berhenti meningkat seperti tsunami yang membangun momentum. Ia merupakan pegunungan di dataran tinggi. Gemuruh, dia menerjang ke arah Li Qiye lagi, meninggalkan jejak besar di belakangnya. Li Qiye tersenyum dan menggenggam tangan untuk pukulan emas lainnya. Ledakan, benda itu menghantam dagunya lagi dan semua orang mendengar suara retakan. Rasa sakit ini pasti terhenti karena Tian Feng terlempar sekali lagi, menghantam beberapa puncak. Bagaimana dengan kali ini? Seorang penonton menonton. Bam! Tian Feng sambil menjawab berdiri lagi. Tubuhnya kembali membesar 2 kali lipat, menjadi gunung tinggi yang mirip dengan Wild Paragon sebelumnya. Kali ini, darah terlihat mengalir di mulut. Meskipun demikian, ia tetap menjadi lebih kuat dan jangkauan niat mempertahankannya meningkat. Dia tidak bisa dibunuh, komentar yang lain. Iblis jagoan itu berbicara lagi, mereka benar-benar unik. Kekuatan fisik mereka tak tertandingi. Sulit untuk menemukan titik lemah, beberapa orang percaya bahwa untuk memberikan kerusakan yang bertahan lama, lawan harus beberapa kali lebih kuat. Beberapa kali lebih kuat, para pendengar saling bertukar pandang dengan heran. Bab, Tian Feng adalah salah satu dari 5 penakluk, cukup kuat untuk mendominasi wilayah kekuasaan. Menjadi beberapa kali lebih kuat darinya membutuhkan tingkat termometer yang menakutkan. Karena Li Qiye berasal dari generasi yang sama, dia bisa saja menjadi lebih kuat tetapi tidak beberapa kali lipat. Ledakan, hal yang sama terjadi lagi. Tian Feng datang dan terlempar oleh pukulan emas lainnya. Dia menabrak tanah dan mengubah pemandangan, kali ini sangat berdarah. Begitu ia bangkit, tubuhnya membesar lagi dan menyerupai penggilingan besar yang menghabiskan terlalu banyak ruang. Ia dapat memenuhi seluruh dunia dalam waktu singkat. Sial, mereka yang berdiri pada jarak yang tadinya aman diserang oleh angin kencang.
Yang tidak beruntung dan tertangkap berubah menjadi kabut berdarah. Yang lain menyadari mengapa Tian Feng begitu ditakuti. Ia hanya mencoba menghancurkan Li Qiye tanpa menggunakan hukum prestasi apapun. Meskipun ia telah memukul beberapa kali, hal ini hanya membuatnya menjadi lebih kuat. Apakah tubuhnya benar-benar tidak bisa dihancurkan? Gatwi Princess melihat ini dan menjadi takut, tidak heran mengapa dia begitu tidak takut. Sulit dengan metode biasa. Shen Juntian menenangkan, senjata yang sempurna dengan serangan pamungkas seharusnya berhasil. Menusuk tubuhnya akan membuatnya lemah. Apakah serangan Dao Lordmu sudah cukup, kakak senior? Tanyanya. Dia hanya tersenyum dan tidak menjawab. Sepertinya mustahil dengan tinju. Paramon Sion menjadi khawatir. Shen Juntian tampak bersemangat untuk menonton dan berkata, bakat bawaan Tian Feng ini mungkin cukup untuk memaksa Li Qiye menunjukkan kartunya. Kita kemudian dapat mengetahui latar belakangnya. Hanya dengan mengamati teknik-teknik Li Qiye, dia akan mampu menebak asal-usul dan hukum-hukum kebaikan Li Qiye. Dari situ, dia akan memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan Li Qiye yang sebenarnya. Jika tidak, mustahil untuk membuat rencana yang sebenarnya. Dia percaya pada pepatah populer, jika Anda mengenal musuh dan mengenal diri sendiri, Anda tidak perlu takut dengan hasil dari 100 pertempuran. Bam! Tian Feng berbaring telentang di tanah. Dia membuka mulutnya, mampu menelan benda-benda langit. Tinjumu tidak akan mampu menembus perlindunganku, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku dengan cara ini. Suaranya menggelegar-menggelegar, keluarkan senjatamu. Dia juga ingin sekali merasakan kekuatan sejati dan senjata terbaik Li Qiye. Kedua tangan ini sudah cukup. Li Qiye tersenyum dan memutar tangannya. Aku bilang padamu itu tidak mungkin. Aku akan menggunakanmu senjata, mari kita lihat apakah kau bisa menembus tubuhku. Tian Feng tertawa dan memanggil senjata, melemparkannya ke depan Li Qiye. Ini adalah tombak panjang yang memiliki afinitas petir. Guntur muncul bersama aura penguasa Dao yang mengepul. Rupanya terbuat dari petir itu sendiri dan dibentuk oleh kekuatan tertinggi seorang penguasa Dao. Di dalamnya terdapat afinitas yang tak terbatas. Rune terkadang berdenyut dan memancarkan kekuatan dari kapal yang agung. Para penonton membeku setelah merasakan kemampuan menembusnya. Itu berasal dari masa lalu kuno dengan kekuatan jaminan dari surga yang tinggi. Semua orang yang takut akan kematian karena sebagian besar tidak dapat menahannya. Bahkan master terkuat pun tidak dapat melakukannya. Senjata warisan, seorang perkasa-perkasa menarik napas dalam-dalam. Si jagoan iblis mengangguk, ya, petir dari penguasa Dao Naga tingkat 8. Semua pendengar terkesiap setelah mendengar kualitas senjata tersebut. Senjata warisan termasuk langka karena tidak semua penguasa Dao meninggalkannya. Penguasa Dao Naga 8 langka adalah sosok yang perkasa, salah satu yang terkuat dalam sejarah. Tak seorang pun meragukan kekuatan tombaknya. Gunakan tombak itu, lihat apakah kau bisa menusukku. Suara Tian Feng memecah gendang telinga para pendengar. Hal ini menunjukkan betapa besar keyakinannya terhadap bakat bawaannya. Hal ini telah dibuktikan oleh pengalaman hidupnya sendiri. Ia menghadapi lawan yang jauh di atas kedudukannya, namun akhirnya, ia sendiri yang muncul sebagai pemenang. Meskipun ia terlempar beberapa kali, ia menolak untuk percaya bahwa Li Qiye dapat menjatuhkannya dengan tangan kosong. Luka-lukanya hanya bersifat eksternal, tidak dapat menyentuh dasar Dao dan takdirnya yang sebenarnya. Dia memutuskan untuk meminjamkan Li Qiye senjata warisan untuk membuat pertarungan ini lebih seru. Tentu saja, yang lain mengira itu gila karena melakukan hal itu. Anda tidak akan menemukan kegembiraan kedua seperti ini. Seorang ahli berkata, tidak seorang pun akan dengan sukarela menyerahkan senjata warisannya kepada orang lain, apalagi lawannya. Ayo kita mulai, mari kita lihat apakah kau bisa membunuhku dengan lightning. Tian Feng tertawa terbahak-bahak. Benar-benar orang gila, komentar Gatwi Princess. Ini Tian Feng, dia memiliki kualifikasi dan potensi untuk menjadi penguasa Dao. Kecintaannya pada pertempuran patut dipuji. Dalam pemahamannya, tidak ada yang lebih indah daripada mati dalam pertempuran. Kata Shen Juntian. Paramon Sion tersenyum kecut setelah mendengar ini. Hanya sedikit orang di dunia yang bisa memahami perilakunya yang gila karena mereka takut mati. Li Qiye mendengus. Dia mengambil tombak itu dan mengamatinya dengan saksama. Penonton menahan napas karena Li Qiye sudah perkasa hanya dengan pukulannya saja.
Saat ini, ia memiliki senjata warisan dalam genggamannya. Seekor harimau baru saja menumbuhkan sayap. Bagus sekali. Puji dia lalu menyalurkan energinya ke sana. Ledakan. Badai aura penguasa Dao meletus, melanda hingga tak bernyawa. Ah! Beberapa orang terlempar ribuan mil jauhnya. Krak, krak. Kilatan petir menari-nari di langit bagaikan roh bahkan sebelum serangan. Bam, bam, bam. Jiwa-jiwa yang malang tersambar petir dan jatuh ke tanah, tak lagi bergerak seperti ikan yang dialiri listrik. Kuat sekali, banyak yang terpaksa jatuh ke tanah, bahkan tidak berani berpikir untuk melawan. Kau benar-benar berhasil mengumpulkan kekuatan sebanyak ini. Hahaha, ya, ayo, lihat apakah kamu bisa membunuhku. Tian Feng berteriak kegirangan sementara kilatan petir menyebabkan getaran besar di seluruh tubuhnya. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda takut tetapi tampak senang saat melepaskan petir. Ingat, banyak yang menggenggam yang lumpuh di tanah, masih bergerak-gerak tak berdaya. Hanya kondisi fisik Tian Feng yang memungkinkannya menikmatinya. Dia bukan hanya orang gila, dia juga orang mesum. Seorang penonton menyimpulkan, berdengung. Li Qiye tiba-tiba berhenti dan tekanan menghilang. Udara menjadi jernih lagi, hanya tombak yang masih menyala dengan petir. Tidak perlu senjata untuk menghadapimu. Aku menghargai niat baik. Dia melemparkannya kembali ke Tian Feng dan berkata. Hal ini membuat penonton tercengang, beberapa orang mengira Li Qiye menganggapnya bodoh. Bakat bawaan Tian Feng tak tertandingi dan sulit dipatahkan. Senjata warisan adalah hadiah dari surga itu sendiri. Peluang menang meningkat dengan tombak itu, tidak ada yang mau mengembalikannya, Li Qiye sepertinya merupakan yang pertama. Itu benar-benar jenius, pola pikir itu, sungguh brilian. Dia bisa menjadi penguasa Dao. Seorang jagoan besar memuji, penguasa Dao adalah jenis yang berbeda, orang biasa tidak dapat memahaminya. Kerumunan menghargai pilihan Tian Feng dan Li Qiye meskipun tampaknya tidak bijaksana. Kau menikah untuk bertarung dengan tangan kosong. Tian Feng menjadi kecewa. Keputusan Li Qiye mengejutkan dan mengecewakan para penonton. Sebelumnya, ia mengerahkan sejumlah besar energi dari tombak tersebut. Beberapa orang percaya bahwa ia hampir tak terkalahkan dengan senjata itu dalam genggamannya dan Tian Feng pun tamat. Siapa gerangan yang akan melemparkan senjata yang begitu hebat saat menghadapi seseorang seperti Tian Feng? Terlebih lagi, yang lain rela mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan senjata warisan ini. Oleh karena itu, mereka tercengang membayangkannya tanpa ragu-ragu. Betapa heroik dan agungnya. Seorang jagoan berbisik, ini juga terjadi di tengah pertempuran penting, dia jelas merupakan kandidat utama untuk menjadi penguasa Dao berikutnya. Orang-orang penting di sini menghargai gaya Tian Feng dan Li Qiye. Yang pertama ingin menguji dirinya sendiri dan bahkan menggunakan senjata warisan kepada lawannya. Yang terakhir mengembalikannya tanpa peduli, tidak menunjukkan sedikit pun keserahan. Jangan khawatir, aku akan memenuhi keinginanmu untuk menghancurkannya, kata Li Qiye. Yang lain saling memandang dan tidak menyangka hal ini mungkin terjadi. Meskipun demikian, mereka tetap memberi rasa hormat pada Li Qiye tanpa menegurnya. Hahaha, Tian Feng tertawa terbahak-bahak, melepaskan gelombang suara yang tidak terpecahkan. Para pendengar dari jarak yang aman merasakan dada mereka dipukul berulang kali. Saya tidak percaya Anda bisa mengalahkan saya dengan tangan kosong, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa. Ujarnya, kemarilah. Li Qiye memberi isyarat provokatif. Baiklah, ambillah ini. Tian Feng melompat ke udara lagi. Karena tubuhnya yang besar, tubuhnya benar-benar menghancurkan beberapa bintang di sepanjang jalan. Selama turun, ledakan terus-menerus terjadi dan tanah mulai berguncang. Ini seperti planet lain yang melesat ke bawah, meninggalkan jejak api. Tubuhnya pun terbakar. Aku datang, teriaknya. Suatu kekuatan yang mengerikan datang di hadapan katak raksasa itu dan meratakan semua yang ada di titik tumbukan. Sial, beberapa pemburu berteriak ngeri setelah melihat ini. Begitu Tian Feng menghantam daerah Li Qiye, puncak-puncak gunung di sekelilingnya langsung berubah menjadi debu. Hanya sebuah kawah yang tertinggal untuk dilihat oleh para penonton yang ketakutan. Belum lagi satu orang, bahkan satu sekte pun akan musnah. Bagaimana cara penutupannya? Apakah dia sudah mati? Seorang yang berkumpul menjadi tenang dan bertanya. Kurasa begitu, lutut seorang pengikut klan masih lemas. Menurutnya, tak seorang pun bisa bertahan dari benturan itu. Tidak, dia masih di sana.
Seorang leluhur yang bermata tajam memperhatikan sesuatu dan berteriak. Benar saja, Li Qiye sama sekali tidak terluka saat berdiri di tengah kawah. Ia berhasil menghalangi tubuh raksasa Tian Feng dengan jari telunjuknya. Ini seperti seekor semut yang menggunakan antenanya untuk mengangkat seekor gajah. Hal yang mustahil terjadi di depan semua orang. Apa bagaimana, banyak yang tidak dapat menerima perkembangan yang tidak masuk akal ini, sebuah jari mendorong Tian Feng ke atas. Sebelum mereka bisa tenang, mereka melihat Li Qiye menggenggam kaki Tian Feng dan memutarnya di udara. Hal ini memicu pusaran yang tak terbayangkan. Pohon-pohon dan air sungai mulai ditarik ke dalam pusaran tersebut. Kecepatan rotasinya sangat tinggi. Akhirnya, pusaran tersebut berubah menjadi pusaran spasial temporal, zona hampa kematian. Lari, orang-orang besar itu kembali sadar dan mulai melarikan diri. Ini gila, seorang penonton berteriak setelah melihat Li Qiye mampu bermain dengan Tian Feng. Tian Feng tidak berdaya dan hanya bisa ikut bermain. Gangguan pada struktur nyata bertindak sebagai lubang hitam yang menyedot semua yang ada di dalamnya. Semua yang terperangkap akan langsung terpelintir menjadi beberapa bagian. Bagaimana keadaan Tian Feng sekarang? Seseorang bertanya. Orang-orang mengaktifkan surgawi mereka untuk mengamati ekosistem udara. Sayangnya, Tian Feng sudah tidak ada di sana. Tidak seorang pun dapat membayangkan perkembangan ini, sebuah putaran yang cukup cepat untuk menciptakan pusaran udara ini. Hal ini menghancurkan akal sehat semua orang. Adalah satu hal baginya untuk menggunakan hukum jasa yang kuat atau harta yang tak tertandingi, menggunakan dao misterius untuk menciptakan pusaran udara ini. Namun, ia hanya memutarbalikkan musuhnya dan memulai fenomena mengerikan ini. Gerakan macam apa ini? Tanya seorang penonton. Sayang, bahkan para leluhur pun tidak dapat menjelaskannya kepada para junior mereka. Shen Juntian berjanji dan berkata, tidak ada kedalaman dao dalam hal ini, hanya kekuatan fisik dan kecepatan ekstrim. Selama kamu memiliki kemampuan ini, kamu dapat memulai pusaran udara ini hanya dengan pencampuran tongkat kayu. Jadi kekuatan fisiknya begitu menakutkan. Gatwi Princess menjadi khawatir. Dia bukan junior yang tidak berpengalaman. Faktanya, dia pernah bertemu dengan Master Top sebelumnya, tetapi pusaran air itu membuatnya ngeri. Dia sangat mengerikan. Aku belum pernah melihat musuh yang begitu mengerikan sebelumnya, kata Shen Juntian dengan sungguh-sungguh. Aku masih percaya pada kemenanganmu, kakak senior. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang lebih memenuhi syarat daripada dia untuk menjadi penguasa dao berikutnya, bahkan Li Qiye. Gemuruh, dimensi spasial tiba-tiba agak stabil sejak Li Qiye menghentikan rotasinya. Bam, Tian Feng muncul sekali lagi dan Li Qiye membantingnya ke tanah berulang kali. Gunung-gunung runtuh dan lapisan-lapisan tanah tergali. Lebih banyak retakan muncul yang akhirnya berubah menjadi jurang-jurang besar. Kemudian retakan-retakan itu diratakan lagi oleh hantaman berikutnya. Kehancuran dan perataan dan kehancuran, proses ini terus berlanjut hingga terbentuk cekungan raksasa di sekitar Li Qiye. Tampak seperti mulut dunia. Belum lama ini, tempat ini memiliki puncak-puncak yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang mengalir deras, dan danau-danau yang berkilauan. Semua ini hilang akibat kebrutalan Li Qiye. Ketika berdiri dari atas, tampak seolah-olah planet lain baru saja menghancurkan Eight Desoles. Begitu Li Qiye cukup berolahraga, ia melempar Tian Feng. Pria itu kembali ke wujud aslinya, berlumuran darah dari atas sampai bawah. Dia berada diam di tanah, tidak bisa bergerak sedikit pun. Rupanya semua tulangnya patah, menyebabkan dia mengerang kesakitan. Akibatnya, rahang mereka ternganga ke tanah. Para penguasa dan leluhur menjadi kaku, tidak mampu membentuk satu pemikiran yang koheren. Tian Feng adalah seorang jenius yang hebat, cukup kuat untuk melawan leluhur kuno manapun. Ia juga seorang pewaris, yang berarti ia memenuhi persyaratan untuk menjadi penguasa Dao. Dia mungkin juga yang paling terkenal di antara kelima penakluk, telah terlibat dalam banyak pertempuran sejak debut Dao-nya. Saat ini, dia berada di ujung tanduk karena Li Qiye. Ini tidak masuk akal. Dia bahkan tidak perlu menggunakan senjata. Seorang penonton tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sendiri. Tidak seorang pun akan percaya Tian Feng kalah melawan petarung tak bersenjata, mengira itu mungkin hanya lelucon yang buruk. Sayangnya, Li Qiye benar-benar melakukannya menggunakan tanpa hukum atau teknik apapun, hanya kekuatan kasar. Bakat bawaan katak gila benar-benar terpukul hari ini.
Seorang jagoan berjongkok. Seluruh dunia tahu tentang bakat fisik katak gila. Harta karun yang kuat mungkin tidak dapat menghancurkan fisik mereka. Paling olok-olok, mereka hanya akan meninggalkan luka dalam. Karena Tian Feng hampir tidak hidup saat ini, Li Qiye jelas telah mengalahkan bakat bawaan itu. Mungkinkah itu terjadi? Para leluhur bertanya-tanya. Mereka hanya melihat Li Qiye mengangkat dan memutar Tian Feng sebelum memukulnya berulang kali seperti boneka kain. Bersambung.